Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan lihat kondisi market kripto sedang pendarahan hebat, teman-teman. Jadi Bitcoin mengalami koreksi. Hari ini kita lihat Bitcoin diperdagangkan di angka 92.544 US dollar. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan, diperdagangkan di angka 3.190 US dollar, teman-teman. Namun hari ini kita akan fokus membahas tentang XRP. Pada saat Bitcoin dan Ethereum mengalami penurunan, justru XRP mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi kita lihat untuk XRP hari ini mengalami kenaikan tipis 0,54%, diperdagangkan di angka 1,96 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 119,59 miliar US dollar, menempati peringkat kelima di CoinMarketCap. Dan untuk volume 24 jamnya ini ada di angka 2,87 miliar US dollar, mengalami penurunan 3%, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa harga XRP hari ini mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi ada beberapa katalis, teman-teman, yang kita lihat di sini yang menjadikan XRP hari ini trennya cenderung positif. Yang pertama adalah adanya pengembangan Zero Knowledge Proof. Jadi Ripple X mengumumkan prototipe Zero Knowledge Proof atau ZKP untuk XRP Ledger, teman-teman. Jadi dengan pengembangan ZKP untuk XRP Ledger ini bertujuan untuk memungkinkan adanya transaksi privat dan jembatan lintas blockchain dengan kepercayaan minimal, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Kalau kita lihat di sini meskipun masih dalam tahap awal, ini mengatasi kelemahan utama dari XRP Ledger dibandingkan dengan blockchain privasi seperti Monero. Jadi para developer melihat potensi jangka panjang untuk adopsi institusional dalam DeFi yang diatur dan CBDC, teman-teman. Kemudian juga adanya stabilitas makro-mikro. Jadi Bitcoin berhasil mempertahankan level support di angka 92.500 meskipun ada ketidakpastian regulasi di Amerika Serikat. Kemudian volume dari XRP dalam 24 jam ini melonjak 2,14% menjadi 2,92 miliar US dollar, menunjukkan altcoin mendapatkan manfaat dari resiko sistemik yang berkurang, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa XRP ini tetap berkorelasi dengan Bitcoin. Jadi volatilitas Bitcoin yang menurun memungkinkan altcoin seperti XRP ini melakukan pemulihan teknikal meskipun tanpa katalis khusus dari koin itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat secara tren, teman-teman. Jadi walaupun beritanya positif dan hari ini kita lihat XRP mengalami kenaikan tipis 0,34%, tetapi secara tren jangka pendek dan jangka panjang ini trennya masih tren penurunan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara tren jangka pendek ini harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, artinya masih tren penurunan. Kemudian secara jangka panjang ini harga masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan garis kuning ini adalah EMA 200 hari. Jadi ini berarti trennya masih tren penurunan. Artinya kalau kita lihat harga ini berada di bawah EMA 200, EMA 13, dan EMA 21, berarti tren dari XRP ini secara jangka panjang dan jangka pendek masih menunjukkan potensi adanya penurunan harga, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk technical analysis. Jadi kita lihat di sini di TradingView.
Ini untuk di market Binance, harga XRP mengalami penurunan 1,17%, diperdagangkan di angka 1,9628 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kategori moving average, jadi indikator-indikator yang masuk dalam kategori moving average ini rata-rata sebagian besar menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Jadi untuk moving average ini kita lihat sinyalnya adalah sinyal penjualan yang sangat kuat. Kemudian untuk indikator-indikator yang masuk dalam kategori osilator seperti misalkan relative strength index, kemudian stokastik, kemudian ada indikator momentum MACD. Ini semua rata-rata menunjukkan sinyal netral, bahkan MACD kita lihat menunjukkan sinyal sell atau penjualan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam analisa untuk indikator yang masuk di kategori osilator, ini trennya ini masih netral, artinya para pembeli dan penjual itu masih wait and see, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, bila kita gabungkan antara moving average dengan osilator, ini hasilnya adalah untuk sinyal hari ini berdasarkan analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Untuk sinyal hari ini untuk XRP sinyalnya adalah sinyal sell atau penjualan, teman-teman. Karena kita lihat di sini 14 indikator menunjukkan sinyal sell atau penjualan, kemudian 10 indikator menunjukkan sinyal netral dan hanya 2 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini walaupun harga XRP mengalami kenaikan tipis, tetapi secara sinyal ini sinyalnya masih sinyal penjualan, teman-teman, dan secara tren juga kita lihat masih sinyal masih penurunan, teman-teman. Jadi secara tren penurunan, secara sinyal teknikal masih sinyal penjualan. Jadi bagaimanapun juga walaupun fundamental XRP ini cukup kuat, tetapi tetap belum bisa menanggulangi pengaruh dari Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau Bitcoin ini mengalami koreksi, walaupun koin-koin altcoin ini mengalami kenaikan, tetapi juga belum mampu menunjukkan kenaikan yang signifikan, teman-teman, karena masih pengaruh dari Bitcoin ini sangat kuat karena menguasai 50% dari total kapitalisasi pasar yang ada di market kripto. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai analisa yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.